Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum kita mulai belajar, yuk seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Tentunya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 45, kemudian arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview atau melihat kembali apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilaksanakan pada sidang pertama PPKI, yaitu pada tanggal berapa coba? Ya, itu pada tanggal 18 Agustus 1945 atau satu hari pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, di mana pada sidang tersebut dihasilkan 3 poin, ya kan? Kemarin apa saja kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama hasil dari sidang itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, ya, mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan poin yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, pada bagian akhir kita juga sudah membahas arti penting Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana kita sudah membahas tentang bagian-bagian yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembukaan dan batang tubuh beserta pasal-pasalnya. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita melanjutkan ke peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai beberapa perubahan yang terjadi pada rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar pada Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang. Hasil sidang kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian yang kedua, sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perubahan yang ketiga, yaitu perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian dirubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Dan perubahan yang keempat yaitu adalah perubahan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, baik, hari ini pembahasan selanjutnya adalah tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia, yaitu orang-orang yang terpilih serta tepat untuk mewakili kelompok dan masyarakatnya pada saat itu. Anak sekalian, pada saat proses sidang, ternyata para pendiri negara atau the founding fathers menunjukkan bahwa mereka telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Serta mereka semua mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan selalu berbahagia dan tetap semangat dalam belajar, perlu kalian ketahui, dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri bangsa negara memperlihatkan kecerdasannya, kecermatannya, ketelitiannya, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang sudah tidak mau lagi berkompromi dengan penjajah, dan mereka mulai bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Anak sekalian yang Bapak banggakan, sebelum merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para tokoh tersebut merumuskan terlebih dahulu dasar negara. Tokoh-tokoh tersebut saling bersatu meskipun memiliki banyak perbedaan pendapat. Ada dua paham utama yang dimiliki para pendiri negara pada saat sidang tersebut, yaitu nasionalisme dan agama. Para pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Nah, dari berbagai macam perbedaan di antara anggota itu, mereka dapat mengatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, seiring dasar negara Indonesia Pancasila terwujud, maka lahirlah landasan konstitusional negara Indonesia yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku, sebagai warga negara yang baik, tentu sudah seharusnya kita menghargai apa yang sudah dibuat oleh para tokoh perumus dasar negara dan landasan konstitusional negara Indonesia. Kenapa kira-kira kita harus menghargai itu semua? Karena itu semua membutuhkan proses yang begitu panjang, yang menguras tenaga, emosi, dan juga pikiran, bahkan nyawa sekalipun. Ingat, mengganti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
sama halnya dengan membubarkan negara Indonesia. Itu menunjukkan bahwa keberadaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat berarti. Sebagai warga negara yang baik pula, sikap kita harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pasal-pasalnya. Nah, anak-anak, dari seluruh pembahasan mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir, kira-kira hal positif apa saja yang bisa kita ambil dari peran tokoh para pendiri negara tersebut? Apa ya kira-kira? Tentunya banyak dong hal-hal positif yang bisa kita ambil dari peran-peran tokoh pada proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang begitu panjang. Kira-kira apa saja? Sudah tahu belum? Ya, kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, sikap positif ya dari peran para tokoh perumus dasar Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah toleran. Apa maksudnya? Artinya saling menghargai berbagai macam perbedaan yang ada. Karena kita tahu pada proses perumusan tersebut tidak hanya dihadiri oleh satu golongan, akan tetapi dihadiri dari berbagai macam golongan. Kalau tidak ada toleran, maka sangat mustahil rumusan Undang-Undang Dasar Negara tersebut bisa terrealisasi. Yang kedua, sikap positif yang bisa kita ambil dari peran para tokoh pendiri negara atau perumus Undang-Undang Dasar adalah rela berkorban. Artinya bukan hanya pikiran, harta dan tenaga, akan tetapi nyawa sekalipun menjadi taruhan dalam setiap langkah menuju kemerdekaan. Sikap yang ketiga yang bisa kita ambil, sikap positif ya. Yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan. Artinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian apa lagi sikap yang bisa kita ambil, sikap positif ya, yang bisa kita ambil dari para tokoh perumus Undang-Undang Dasar ini? Berikutnya adalah musyawarah mufakat. Artinya tidak mengambil keputusan sepihak, akan tetapi mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan. Sikap positif yang berikutnya yang bisa kita ambil adalah teliti, tidak gegabah ya, dalam mengambil keputusan. Tentunya dalam mengambil keputusan memerlukan pemikiran yang begitu matang. Kemudian hal positif yang bisa kita ambil dari peran tokoh para perumus dasar negara atau para perumus Undang-Undang Dasar adalah tanggung jawab, yang artinya kita semua sadar akan kewajiban yang didasari rasa senasib seperjuangan sebagai bangsa yang terjajah. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, perlu diingat ya, disusun dan dirumuskannya Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak hanya sebatas sebuah produk yang dibuat oleh para pendiri negara kita bangsa Indonesia, akan tetapi Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 juga dijadikan sebagai pedoman dalam hidup bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak sekalian, demikian pemaparan untuk materi bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.